Engkau Tuhan yang tidak pernah menyerah dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau yang selalu mengingini kami Tuhan. Meski terlalu banyak kecenderungan kami untuk berbuat dosa, Tuhan, terus jangan pernah berhenti dengan kami. Jangan pernah berhenti berurusan dengan kami. Karena kami perlu digandeng Tuhan. Kami perlu dituntun. Bahkan setiap langkah kaki kami perlu Engkau tetapkan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dari udara yang kami hirup. Kami butuh Engkau lebih dari setiap detak jantung kami. Tuhan, jamin setiap kami untuk kami dapat menyelesaikan tugas dan destiny kami dan mempertahankan iman kami sampai garis akhir. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang bodoh ini, dan biar Engkau Allah Roh Kudus yang akan memberikan penerangan kepada teman-teman kami yang ada di ujung bumi sana Tuhan, sehingga firman yang ditabur pada pagi hari ini seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap menerima Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Sekali lagi saya menyapa teman-teman di Gereja Ujung Bumi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Wow, saya sungguh terkagum dengan tadi kesaksian Pak Andreas, di mana sikap hati dari Pak Andreas itu benar-benar bisa menerima meskipun masa tahanannya diperpanjang, bahkan Pak Andreas harus dibawa ke Nusa Kambangan. Ya, saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita, setiap umatnya, setiap anak-anaknya, saya percaya itu pasti ada sebuah rencana yang indah untuk kita. Ada amin? Amin. Untuk itu saya juga percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terus membelai, untuk terus memberkati, untuk terus mengasihi, bahkan telinga Tuhan tidak kurang untuk mendengar setiap doa-doa dari teman-teman yang ada di gereja ujung bumi sana. Jadi waktunya Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan akan genapi semuanya. Amin. Oke, eh, saya mengucapkan terima kasih kepada kepala gereja, di mana kami terus diberikan kesempatan, kami KKS, sebuah komunitas rohani, terus diberikan kesempatan untuk melayani, untuk berbagi firman Tuhan. Jadi saya sungguh berharap setiap firman yang ditabur siapapun, oleh siapapun, saya berharap teman-teman di sana itu benar-benar dapat menangkapnya, benar-benar dapat merenunginya, karena jujur saya katakan firman itu benar-benar modal untuk kehidupan kita yang akan datang. Karena apa? Karena ya dunia yang sedang kita huni hari-hari ini semakin menjadi tidak baik. Karena kalau kita boleh dengar, boleh lihat ya, baca berita di mana sekarang kan terjadi perang ya di Timur Tengah sana antara Israel bersatu dengan Amerika yang memerangi Iran, di mana eh, perang baru kurang lebih sekitar berapa hari ya? 3 hari apa 5 hari ya itu 28 pas hari Purim itu Israel menyerang Iran itu, sampai sekarang berarti udah sekarang tanggal 9 ya. Udah hampir 10 hari. Udah 10 hari lah kurang lebih. Nah, itu benar-benar sangat berdampak, di mana perekonomian pasti berdampak. Eh, saya kebetulan saya juga masih kerja di dunia sekuler. Saya sebagai marketing, di mana customer saya berkata,
mereka minta pernyataan dari perusahaan saya bahwa seperti apa gitu. Apakah terganggu suplai barang nanti, terus solusinya seperti apa. Jadi artinya perang jauh di Timur Tengah sana, itu dampaknya sampai kepada kita di Asia Tenggara. Ya kan, belum lagi geopolitik dunia semakin panas kan. Dimana kalau perang ini tidak berhenti, maka akan ada banyak pihak yang ikut campur seperti Rusia, China, atau Korea Utara yang akan membantu Iran. Ujung-ujungnya apa? Karena negara-negara ini sama-sama memiliki nuklir, ujung-ujungnya perang dunia ketiga atau perang nuklir. Ya kalau perang nuklir kita sama-sama tahu kan, dampak dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu tidak hilang dalam 100 tahun. Kebayangkan, berarti kalau perang dunia ketiga, ke perang nuklir itu sama dengan, ya kalau menurut saya sudah kiamat itu. Karena debu atau efek dari nuklir itu, radiasi dari nuklir itu benar-benar akan membuat kontaminasi udara di seluruh dunia. Jadi untuk kita anak-anak Tuhan, saya katakan kita anak-anak Tuhan, kita memiliki tanggung jawab kita untuk berdoa supaya belas kasihan Tuhan itu turun, supaya perang itu bisa dihentikan dengan segera. Karena apa? Karena dampaknya akan sangat besar. Yang pasti korban jiwa. Semuanya akan susah. Karena sekarang perdagangan bebas, di mana satu sama lain saling terkait. Jadi itu akan saling mempengaruhi. Jadi saya sungguh berharap kita anak-anak Tuhan, kita ambil bagian yaitu berdoa. Nah, oke. Walau sebenarnya semuanya itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, di mana perang adalah sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, perang merupakan salah satu tanda di mana itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi selain kita ambil bagian berdoa, namun kita pun nggak perlu takut. Kalaupun memang perang itu harus terjadi lama, ya kita percaya, kita umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita hidup ada di dalam naungan Tuhan. Ada amin? Amin? Amin. Amin. Harus exciting kita anak-anak Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah menyerah dengan kita. Apapun, setiap kecenderungan kita, Tuhan tidak menyerah. Karena apa? Karena Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia mati, dibangkitkan, dan dia naik ke surga untuk menyiapkan kita semua untuk kita pulang. Nah, untuk itu, jadi kita nggak perlu takut apapun yang terjadi. Kita ambil bagian doa, dan kita menjalani kehidupan tidak pernah takut. Karena apa? Karena Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan apapun yang ada di dunia, penderitaan apapun yang ada di dunia, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena sebuah keselamatan, sebuah karya penebusan yang membuahkan sebuah keselamatan yang akan membawa kita semua masuk ke rumah Bapa. Artinya apa? Surga. Surga kita bukan surga bohongan. Surga kita itu nyata. Jadi mari, di sisa kehidupan kita, kita jangan pergunakan dengan hal yang sia-sia. Karena apa? Karena saya katakan tadi, perang adalah salah satu indikator kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu, sebagai anak Tuhan, sesuai dengan tema khotbah saya hari ini, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Perang mau lama mau enggak, mau ada gempa bumi, mau enggak, mau ada apapun, persiapkan dirimu. Persiapkan. Karena sekali lagi saya katakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita harus sepakat sama Tuhan. Semuanya baik. Meskipun daging kita rasakan, itu sangat sakit atau sangat tidak enak. Sepakat? Amin? Amin. Oke, nah kenapa? Kenapa kita harus mempersiapkan diri?
kenapa kita harus mempersiapkan diri? Kita sama-sama buka di Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Di mana ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Judul dari perikop Matius 24 ayat 34 ayat 37 sampai 44 ini, di mana nasihat supaya berjaga-jaga. Ini Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri berkata-kata kepada muridnya, nasihat untuk berjaga-jaga. Oke, saya bacakan ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, ada seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Oke, jadi kalau kita baca dari ayat ini, sebenarnya Tuhan mau membagikan tiga hal. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan diri? Kenapa? Yang pertama, itu di ayat 37 dan 3 sampai 39. Ayat 37 sampai 39. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa kedatangan Yesus, kedatangan Kristus kedua kali itu sama seperti zaman Nuh. Ya, datangnya secara tiba-tiba. Ketika orang tuh melakukan satu aktivitas yang normal, makan, kawin mawin. Mungkin kalau saat ini ya kita apalagi, kita mungkin bepergian, kita mungkin menikmati kehidupan yang normal, normal. Jadi nggak ada yang berbeda. Kedatangan Tuhan sama dengan kedatangan air bah saat itu. Artinya semuanya serba mendadak. Semua serba mendadak. Namun ada hal yang harus kita garis bawahi, di mana kalau kita baca dari Kisah Nuh, di mana ditulis di situ kejahatan manusia itu benar-benar sampai ke hadapan Tuhan, di mana manusia itu memiliki kecenderungan semuanya jahat. Makanya Tuhan itu menghukum dunia, menghukum bumi ini dengan air bah, dengan melenyapkan semua manusia, melenyapkan semua ciptaan Tuhan sendiri, baik tanaman atau hewan-hewan, tumbuhan, semuanya dilenyapkan. Dan hanya yang selamat itu Nuh satu keluarga beserta dengan hewan-hewan satu pasang. Nah, kalau kita baca di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8, Kejadian 6 ayat 5 sampai 8,
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Namun Tuhan tidak langsung. Jadi hal ini, bukankah kejahatan zaman nu sebenarnya sekarang pun sudah terjadi, di mana dunia semakin jahat. Kalau teman-teman baca tentang satu hal yang heboh di dunia tentang Epstein itu loh, Albert Epstein kalau nggak salah ya. Itu di mana bahkan sampai COVID pun kemarin itu dirancangkan oleh kroni-kroni dia beserta dengan Bill Gates, ya kan. Bahkan Perang Dunia Ketiga pun ini sudah dirancangkan. Mereka merancangkan semua hal-hal yang jahat. Bahkan mereka jual beli organ manusia, mereka mengeksploitasi anak, menjadikan anak-anak di bawah umur itu budak seks. Oh, itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Bahkan bayi pun sampai mereka jadikan objek seks. Wow, betapa bejatnya sekarang manusia. Betapa manusia itu mengerikan. Bahkan manusia itu lebih kejam, lebih biadab daripada hewan saat ini. Kalau kita baca, kalau kita ikutin apa yang Epstein itu tulis dan dibuka oleh Pengadilan Negeri Amerika saat itu. Wow. Jadi zaman Nuh sama dengan zaman sekarang. Namun Tuhan kan tidak. Tuhan itu sudah berjanji dengan perjanjian pelangi kan. Tuhan tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah. Tapi dengan air bah, tapi belum tentu dengan api kan, dengan penyakit atau apapun. Oke, jadi percayalah, waktu zaman Nuh, Tuhan pun memberikan tanda-tanda. Tuhan itu ngasih tanda-tanda. Ya, yang terkhusus itu langsung kepada Nuh, di mana Nuh itu pasti memberikan pekabaran Injil atau Nuh itu mengajak orang-orang bertobat. Bahkan Nuh itu kan dibilang gila, membuat bahtera yang sangat besar selama 120 tahun. Sangat besar selama 120 tahun. Mungkin Nuh itu diejek. Orang gila kali. Masa bikin bahtera di tengah kota, di tengah perkampungan, bikin bahtera. Iya kan? Pasti kan ditanya, Nuh kenapa kamu bikin bahtera? Nanti ada banjir, Tuhan sudah bilang ke saya. Nanti dunia ini akan dipenuhi dengan air semua. Kalau kita tidak bertobat, maka kita akan dimusnahkan oleh Tuhan. Pasti, pasti pribadi Nuh sudah berkata seperti begitu. Tapi ya sekali lagi, manusia tetaplah manusia, ya kan? Manusia ya mungkin ketika dikasih harta dan tahta, ya akan lupa, akan lupa. Jadi saat itu ketika Nuh memperingatkan, mereka cuek dan cenderungan mereka mengejek. Nah, jadi saat-saat ini tanda-tanda ketuhanan itu, tanda-tanda Tuhan datang kedua kali sekarang udah jelas perang, kemudian bencana alam di mana-mana, gempa bumi ada, semua udah jelas kok. Dunia semakin sulit, semua udah jelas. Nabi palsu sudah banyak, yang mengaku juru selamat sudah ada. Apalagi? Jadi artinya tanda-tanda itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tanda-tanda itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Nah, tinggal tergantung respon kita. Kita mau bertobat, kita mau mempersiapkan diri atau enggak. Itu terserah kita kok. Itu terserah kita. Kemudian bagian yang kedua di mana di ayat 40 sampai 41. Jadi yang pertama itu Tuhan udah kasih tanda ya. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Karena apa?
Karena kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Nggak pernah ngomong-ngomong dulu, tapi Tuhan kasih tanda. Oke, ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi, sebelum kedatangan Tuhan nanti, itu ada pemisahan. Di Alkitab bilang ada pemisahan antara kambing dan domba. Nah, ini ada pemisahan antara orang yang hidup benar dan yang hidup tidak benar. Kebetulan kalau kita balik lagi ke zaman Nuh, di mana hanya Nuh satu keluarga, itu yang hidup benar di mata Tuhan. Yang lainnya tidak hidup benar. Nah, ini pun kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini ada pemisahan antara orang yang hidup benar. Kembali ada pemisahannya. Nah, kedua orang ini bisa berada di dalam situasi yang sama. Situasi yang sama. Kedua orang ini bisa berada di dalam satu kantor yang sama, satu gereja yang sama, satu pelayanan yang sama, satu sel yang sama. Tapi keadaan rohani, kerohanian mereka berbeda. Berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita baca, ada dua orang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ini juga mengarah kepada sebuah target dari Tuhan. Target dari Tuhan. Artinya, maksudnya begini, jika separuh manusia yang ada di dunia sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saja, maka Tuhan akan mengangkat itu. Kalau mungkin ada beberapa gereja yang mengatakan rapture, pengangkatan. Tapi ada beberapa gereja juga yang bilang akan penyingkiran. Jadi karena apa? Karena ketika masa penyingkiran atau masa pengangkatan itu terjadi, nah di mana orang-orang yang dianggap, orang-orang yang apa ya, yang memiliki iman, orang-orang yang di mata Tuhan itu baik, mereka semua akan diangkat dan disingkirkan. Untuk apa? Untuk menghindari masa kesesakan besar yang disebabkan oleh antikris. Antikris. Kalau kita baca, kalau kita dengar berita di mana eh, tanda-tanda antikris itu akan ada, itu di mana bait Allah ketiga itu di Yerusalem itu akan dibangun, di mana antikris itu nanti akan mendeklar dia adalah sang juru selamat, ya kan. Nah, sekarang saya pun udah baca kok berita bahwa bait Allah ketiga sebenarnya sudah ada. Bait Allah ketiga sudah ada. Bahkan untuk mentabiskan bait Allah ketiga tersebut dengan sapi merah. Nah, akhir tahun lalu itu dikirim dari Texas ke Israel. 3 ekor sapi merah. Ya kita berdoa sapi merahnya ada bercacat dan bercela. Jadi nggak bisa untuk mentabiskan bait Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa dua orang itu ada di satu gereja, satu pelayanan. Tapi yang satu cuma pencitraan aja. Dia pura-pura baik. Dia hanya mengingini pujian dari orang. Bisa. Tidak menutup kemungkinan pendeta, hamba Tuhan. Tidak menutup kemungkinan. Nah, rapture atau penantian itu adalah hal-hal yang dinantikan oleh kita, orang-orang yang percaya, di mana kita akan diangkat sampai tubuh kita akan diangkat. Seperti Henok dan Elia. Di mana orang-orang yang diangkat atau disingkirkan itu, kita tidak akan mengalami masa kesesakan besar karena antikris. Karena, yaitu, setelah rapture atau penyingkiran itu terjadi, itu akan masuk kepada masa kesesakan besar yang ditulis di Mazmur 24 ayat 21 sampai 22. Mazmur 24 ayat 21 sampai 22. Sekali lagi Mazmur 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat,
maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Tapi saya berharap teman-teman semua baca ya dari ayat 15 sampai 28 biar jadi lebih mengerti. Jadi itu, di mana ketika rapture itu terjadi, setelah rapture terjadi akan ada masa di mana masa yang sangat mengerikan yang dibuat oleh Antikristus. Jadi untuk itu ayo persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Saya percaya kok tidak ada orang yang layak sebenarnya diangkat, tidak ada lah. Tidak ada. Tapi ya itulah. Kita memiliki Tuhan ya kan yang tidak pernah berhenti dengan kita. Tuhan yang tidak pernah menyerah dengan kita. Untuk itu ayo kita belajar. Kita belajar memiliki iman secara konsisten. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu di ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada malam hari pencuri akan datang, sesudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekali lagi, ayat ini berkata, Tuhan datang itu tidak terduga. Tuhan datang itu secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Bahkan di Matius 24 ayat 36, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, tetapi pada hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Wow, jadi nggak ada yang tahu. Ini rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Ya, untuk itu ayo. Bahkan Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus berkata di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Nah, jadi Tuhan datang itu mendadak, untuk itu ayo. Ayo. Karena hidup ini adalah pertandingan. Sama kok teman-teman. Saya sedang menyemangati diri sendiri juga. Saya sebagai hamba Tuhan. Bukan saya hanya sebagai seorang pewarta. Karena apa? Karena seorang hamba Tuhan juga tidak kebal dengan dosa. Karena teman-teman juga dengar kan, ada hamba Tuhan yang korupsi, ada hamba Tuhan yang berzina, ada hamba Tuhan yang ribut, rebutan ini, rebutan apa, ketua sinode ini dan itu banyak hal. Karena ya hamba Tuhan juga manusia. Nah, jadi bahkan Paulus itu mengingatkan kepada kita, hidup adalah pertandingan. Hidup adalah pertandingan. Kita harus kuat sampai garis akhir, mempertahankan iman kita. Nah, oke. Hari ini saya mau bagiin bagaimana kita mempersiapkan diri. Tadi kan di awal kan saya katakan, kenapa kita harus mempersiapkan diri. Nah, sekarang bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Saya kasih analogi 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Pasti semuanya tahu kok, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Itu semua ada di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nanti teman-teman baca sendiri Matius 25 ayat 1 sampai 13. Namun saya mau bagiin yaitu bagaimana cara kita mempersiapkan diri. Yang pertama, kita harus belajar untuk tinggalkan dosa. Tinggalkan semua keterikatan kita dengan dunia. Apa yang mencuri perhatian kita lebih dari Tuhan itu berhala kok. Itu berhala. Rokok kah? Atau mungkin kita terlalu sayang dengan keluarga kah sampai melupakan Tuhan? Hobi, apapun. Itu berhala kok. Berhala. Jadi kita harus belajar tinggalkan semua dosa. Kita baca di Matius 25 ayat 1. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, kenapa saya katakan kita harus tinggalkan semua dosa, kita harus berusaha. Bicara pergi menyongsong mempelai laki-laki, artinya apa?
Itu kan ada pesta pernikahan di mana Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita, gerejanya, kita, umatnya, kita adalah mempelai perempuan. Nah, dosa itu adalah jubah yang kotor. Kalau kita masih melakukan dosa, artinya jubah kita kotor. Ya, saya percaya kok. Waktu dulu teman-teman saat belum ada di dalam sini, ketika masih kehidupan normal dalam kebebasan, itu kan sama. Ketika teman-teman mau ke gereja, ketika teman-teman terlebih mau nikah atau mau datang ke pesta, tentunya akan pakai jubah yang terbaik, pakai baju yang terbaik. Apalagi kita mau menikah nih, pakai baju yang terbaik. Kalau perlu nyewa deh, ya kan? Nyewa. Nah, jadi perihal kerajaan surga itu, kedatangan Tuhan itu sama dengan kita pesta pernikahan. Bahkan di Wahyu itu ada kan pernikahan anak domba. Jadi sekali lagi saya katakan, yang harus kita gunakan adalah jubah yang bersih, jubah yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita aja di dunia, kita mau ke pesta atau kita mau menikah saat itu, kita mau yang terbaik. Terlebih-lebih Tuhan. Bahkan di 1 Petrus katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Nah, jadi tinggalkan dosa itu. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebiasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kita juga sering mendengar istilah di mana ketika kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, artinya apa? Kita diciptakan ulang. Kita lahir baru. Lahir baru. Jadi kita lahir baru, kita telah bertobat. Jangan pakai lagi manusia lama kita. Apapun. Bahkan waktu itu saya harus meninggalkan lingkungan pergaulan saya. Biar saya tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Semua keputusan ada di tangan kita. Atau seperti Pak Andreas yang tadi bersaksi. Satu kaki mau ijak kerajaan surga. Tapi satu kaki mau di dunia ini. Itu suam-suam kuku. Alkitab juga berkata, ya kan, kamu tidak panas, tidak dingin, maka akan dimuntahkan oleh Tuhan sendiri. Yang kedua itu kita harus belajar terus melekat kepada Tuhan. Tadi kan kita sama-sama ada lagu kan, ku terhubung denganmu. Nah, itu sering kali kita nyanyikan. Jadi kita harus terus melekat kepada Tuhan. Harus tanpa batas. Tanpa batas. Saya kasih analogi. Kenapa Daud berani mengalahkan Goliat? Karena dia tahu ada bapaknya. Karena hubungan Daud dan Tuhan itu tiada batas. Dia tahu. Dia nggak perlu takut dengan Goliat setinggi apapun. Bahkan 100 Goliat boleh maju. Karena dia percaya ada Tuhan bersama dengan dia. Nah, kita baca di Matius 25 ayat 2 sampai 4. Matius 25 ayat 2 ayat 2 sampai 4. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Nah, jadi saya katakan pelita itu api. Jadi api itu berbicara iman. Api itu berbicara iman, sedangkan minyak itu berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Jadi kita jangan sampai kita memiliki iman itu hanya iman sesaat atau iman ikut-ikutan aja.
Kita harus benar-benar memiliki iman dengan dasar, yes, saya tahu, saya nih orang yang telah ditebus, saya nih orang yang telah diselamatkan, bahkan saya nih orang yang telah dimeteraikan oleh Tuhan. Saya pasti selamat. Nah, untuk itu cara kita hidup sebagai orang yang diselamatkan. Tentunya kita belajar mengikuti cara hidup Yesus ketika ada di dunia ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang eh, hubungan atau minyak, apa sih yang jadi minyak atau penghubung kita dengan Tuhan, yaitu doa dan baca firman. Jadi, untuk kita terus memiliki iman yang stabil, iman yang konsisten, kita harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan melalui doa, melalui baca firman. Kita sama-sama baca di Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, di mana itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis saat dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi artinya apa? Untuk kita memiliki iman yang terus konsisten, iman yang terus ya konsisten, artinya apa? Artinya kita butuh firman atau perkataan Allah. Karena perkataan Allah atau firman adalah nutrisi, nutrisi untuk iman kita, nutrisi makanan untuk manusia roh kita. Jadi, ketika manusia roh kita kuat, apapun yang dunia beri, dunia pertontonkan kepada kita dengan sebuah kengerian, dengan mungkin sebuah masalah, sebuah ketakutan, bahkan sakit penyakit, percaya. Kalau manusia roh kita kuat, kalau kita memiliki iman yang konsisten, kita akan kuat kok. Kita akan kuat. Sekali lagi, ya kan, pencobaan-pencobaan atau kesulitan-kesulitan yang kita alami itu biasa, itu biasa. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita Amin. nanti di surga. Amin. Amin. Oke, nah yang ketiga, jadi saya ulang lagi. Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri? Kita harus belajar tinggalkan dosa. Yang kedua, kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, ini yang ketiga. Harus setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kalau kita baca di Matius 25 ayat 11 sampai 13. Matius 25 ayat 11 sampai 13. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, jadi ini di mana lima gadis bodoh itu dia berusaha merajuk, berusaha minta ke tuannya itu untuk masuk ke pesta pernikahan itu. Tapi tuannya bilang apa? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi saya katakan bisa. Kita ada di dalam pelayanan bahkan dari Senin sampai Senin lagi pelayanan. Mungkin saya hamba Tuhan dari Senin sampai Senin lagi saya pelayanan. Ya kan, cuma apa? Itu menjadi sebuah ritual agamawi. Itu karena tugas gereja atau bahkan beban atau bahkan itu pansos ya, panjat panjat sosial gitu. Jadi biar saya lebih dikenal, biar biar saya lebih tenar sebagai seorang hamba Tuhan, tanpa benar-benar kesungguhan hati melayani Tuhan, tanpa benar-benar sungguh hati melayani jiwa-jiwa, itu semua akan dibuang kok. Akan dibuang, akan dimuntahkan, akan ditolak. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan mengenal kita. Tidak akan mengenal kita. Jadi, saya mau katakan, Tuhan datang kedua kali. Tuhan mau cepat, mau enggak, itu terserah Tuhan. Tuhan mau besok, mau 10 hari lagi, mau 10 tahun lagi, atau Tuhan nggak jadilah nanti generasi berikutnya setelah kita meninggal semua, baru generasi berikutnya Tuhan datang, itu urusan Tuhan.
Itu mutlak urusan dia, bukan urusan kita. Jadi hal yang paling penting untuk kita adalah berjaga-jaga untuk kita bisa mempersiapkan diri kita, teman-teman. Nah, berjaga-jaga di sini kita juga dituntut selalu on position, stabil. Stabil kita memiliki iman tuh. Itu bukan iman sesaat, bukan iman yang tobat kumat, bukan kayak teh celup kita, ya kan? Nanti nyelam lagi ke dosa, ya kan? Nanti naik lagi kita cari Tuhan, nyelam lagi ke dosa, naik lagi ke Tuhan minta ampun. Bukan iman yang teh celup, stabil, stabil sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena ketika kita kelak, kita bertemu dengan Tuhan, kita nggak akan pernah ditolak. Ada amin? Amin. Jadi sungguh, siapapun saya bilang yang mendengar pemberitaan firman, kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Karena waktu Tuhan itu, ya kita nggak ngerti. Waktu Tuhan itu mendadak. Oke teman-teman saya tutup. Jadi teman-teman yang sungguh dikasihi Tuhan. Dunia yang kita huni sekarang tuh mungkin semakin tidak menentu kok. Ya, kalau kita bisa lihat di medsos sekarang orang ribut perang. Mungkin juga pengalihan karena apa? Karena eh, banyak kok yang namanya PHK. Keadaan ekonomi tetap kok masih jelek, masih nggak bagus ya kan. Perang ya sekarang terjadi ya kan di berbagai tempat. Atau banyak tanda zaman yang sedang kita lihat hari ini. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan. Ingat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup tidak dipanggil dalam ketakutan. Melainkan hidup di dalam kesiapan rohani. Nah, persiapkan hidup kita dengan menanggalkan dosa, terus melekat kepada Tuhan, dan tetap setia sampai akhir. Jangan sampai ketika Tuhan datang justru kita nggak siap, kita menyambut Tuhan. Nah, untuk itu ayat terakhir di Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8, mari kita sama-sama bacakan dengan keras sebagai tanda pengingat, alarm untuk diri kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Jadi apa yang dicari ketika Tuhan datang? Mobil kita kah? Harta kita kah? Istri kita kah yang cantik? Anak-anak kita kah? Atau semua koleksi benda-benda mahal kita kah? Yang Tuhan cari? No. Yang Tuhan cari cuma satu. Iman. Karena itu, teman-teman, saya mengajak mulai hari ini, mari kita hidup berjaga-jaga. Hidup dalam kekudusan dan tetap setia sampai akhir, sampai pada hari kita bertemu dengan Tuhan dan mendengar Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita, mohon maaf, berarti ini saya tutup dan langsung tutup ya berarti Pak? Iya, Pak. Oke, baik kalau gitu kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan pada hari ini Bapak, di mana Engkau kembali Tuhan mengingatkan anak-anak-mu Tuhan untuk bagaimana mempersiapkan diri Tuhan. Dan Tuhan, untuk kami benar-benar Tuhan eh, benar-benar memiliki iman yang konsisten untuk kuat sampai garis akhir. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali Tuhan, Engkau akan mempertanyakan iman kami. Tuhan, kami percaya hamba-Mu selesai berkata-kata, namun Allah Roh Kudus terus mengembusi, terus menemani Tuhan. Teman-teman yang ada di ujung bumi sana Tuhan, untuk mereka benar-benar kuat
untuk mereka benar-benar memiliki pengharapan, untuk benar-benar mereka percaya kalau Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang nyata, adalah Tuhan yang ajaib, adalah Tuhan yang pemegang kendali seluruh semesta. Terima kasih Tuhan, mari saya ajak segenap jemaat untuk berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan biarkan tangan Bapa sendiri yang menggandeng setiap engkau untuk masuk ke dalam lingkaran anugerahnya. Dan biarlah cinta kasih dari Tuhan Yesus sendiri yang memeluk engkau meradiasi, menghabisi semua yang tidak berkenan baginya. Dan biarlah perjalanan yang manis dari Allah Roh Kudus serta pembelaannya itu selalu nyata dalam kehidupan engkau mulai hari ini sampai dengan selamanya. Diberkatilah engkau dengan berkat jasmani, rohani, bahkan materi mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari teman-teman yang percaya telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja